Pemirsa, calon Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo banyak menyinggung tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk transformasi Polri agar semakin baik di dalam melayani masyarakat. Nah, hal ini tertuang di dalam naskah Fit and Proper Test yang disampaikan calon Kapolri kepada Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. Saat menjalani fit and proper test bersama dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, calon Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo banyak menyinggung tentang penggunaan teknologi informasi dan implikasinya terhadap organisasi Polri di masyarakat. Yang pertama, Listio Sigit berpendapat pemanfaatan teknologi saat ini membuat masyarakat saling terkoneksi dan berbagai urusan menjadi serba cepat dan mudah dijangkau. Namun di lain sisi, pemanfaatan teknologi ini juga memberi konsekuensi terhadap banyaknya gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan keambiguan. Kedua faktor ini membuat Listio Sigit akan melakukan pendekatan polisi prediktif, yakni konsep pengambilan keputusan yang mengedepankan sistem fungsi deteksi dan analisa secara integratif. Hasil analisis itu akan dijadikan bahan untuk mengambil keputusan. Ada 4 aspek yang akan ditransformasikan Listio Sigit untuk membentuk transformasi Polri secara utuh, yakni transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Dalam penjabarannya, transformasi beberapa aspek itu banyak mengedepankan perkembangan teknologi informasi. Aspek transformasi pelayanan publik misalnya, Listio Sigit berencana untuk membuat pelayanan online dan delivery service sistem layanan kepolisian untuk masyarakat. Rencana itu akan direalisasikan dengan 4 aksi, yaitu pembuatan layanan drive-thru untuk pembuatan surat kehilangan, SKCK, perpanjangan SIM, urusan Samsat, dan lain-lain. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan SIM yang memudahkan masyarakat kapanpun dan dimanapun. Ketiga, membentuk jasa pengantaran atau delivery service layanan kepolisian ke alamat masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, membentuk layanan berbasis teknologi informasi atau online yang mudah diakses oleh masyarakat. Tim Liputan Berita 1. Ya, selain itu saat menjalani fit and proper test di hadapan Komisi 3 DPR, calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengaktifkan nomor tunggal nasional sebagai layanan hotline kepolisian. Ia ingin masyarakat bisa mendapatkan layanan Polri dengan mudah, bahkan semudah memesan pizza. Jika 16 program prioritas ini dapat berjalan dengan baik, maka harapannya dapat diperoleh output yang baik, yaitu Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan atau presisi. Dan outcome-nya adalah berupa Polri yang menjadi elemen penting bangsa untuk menjaga. Calon Kapolri menyebut akan mengurangi interaksi dalam proses penilangan untuk menghindari praktik penyimpangan uang pada proses tilang. Karenanya, ia berkomitmen akan mengintensifkan penerapan tilang berbasis elektronik atau menggunakan kamera elektronik traffic law enforcement atau e-play. Dengan demikian, ia berharap anggota Polantas bisa fokus untuk mengatur lalu lintas tanpa harus dibebani mengurus perkara penilangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Tidak luka sebagai upaya mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat, maka akan kita lakukan penataan kembali layanan darurat ataupun hotline kepolisian dengan pemberlakuan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat. Jadi diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza, di mana nomor tunggal ini tentunya akan kami konekkan dengan sistem panic button dengan mobil-mobil patroli yang ada, sehingga begitu ada masyarakat yang kemudian menghubungi kami, maka anggota yang berada di lokasi terdekat dengan masyarakat tersebut bisa segera datang. Ini adalah juga bagian dari bentuk respon cepat dari petugas kepolisian terhadap masyarakat yang membutuhkan kehadiran Polri. Kemudian khusus di bidang lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE, yang bertujuan tentunya untuk mengurangi interaksi dalam
proses penilangan guna menghindari terjadinya penyimpangan saat anggota melaksanakan proses tersebut. Jadi ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet, dan tidak perlu melakukan tilang. Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan lini terdepan, yaitu anggota-anggota kita di lalu lintas.